Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, channel Mas Matri. Untuk saat ini, kita nanti akan membahas jarak antara titik dengan garis. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa beri komentar Anda di kolom komentar dan klik like and share. Mari kita ikuti pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk siswa-siswi kelas 12. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas jarak titik ke titik. Maka untuk yang kali ini kita akan bahas jarak titik ke garis. Misalnya ada titik A, kemudian garis G. Pertanyaannya, manakah jarak antara titik A ke garis G? Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dengan garis G, atau panjang ruas garis yang ditarik dari titik A ke garis G tapi yang tegak lurus ya. Dengan demikian, kira-kira jaraknya yang mana? Apakah yang ini? Nah, ini kan tidak tegak lurus, berarti bukan ya. Apakah yang ini? Ini juga tidak tegak lurus dengan garis G, maka bukan ya. Apakah yang ini? Ya, ini juga bukan. Lalu yang mana? Ya, kita tarik garis dari titik A menuju garis G, tapi yang tegak lurus. Misalnya ini garis garisnya adalah AB. AB tegak lurus dengan garis G. Jarak titik A ke garis G adalah AB. Contoh, misalnya ada segitiga ABC. Ini segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki ABC. Pertanyaannya, jarak titik C ke garis AB yang mana? Apakah yang CA? Bukan ya. Begitu juga bukan ya CB. Caranya, kita tarik garis dari titik C menuju AB tapi yang tegak lurus ya. Tuh. Sama saja ini adalah tinggi dari segitiga ABC. Jadi jarak titik C ke garis AB itu sama dengan CC aksen atau tinggi segitiga ABC. Dan perlu diperhatikan, jika segitiganya sama kaki, maka untuk proyeksi titik C nya ya, proyeksi titik C ke alas AB nya itu adalah berada di tengah-tengah antara AB. Begitu ya, itu kalau segitiga sama kaki atau sama sisi. Selanjutnya misalnya kita terapkan pada kubus ya. Misalnya ini ada kubus ABCD EFGH, terus ada titik B, kemudian ada garis AE. Pertanyaannya, jarak antara titik B ke garis AE itu yang mana? Ya, seperti yang disampaikan tadi, berarti kita harus menarik garis dari titik B menuju AE, menuju garis AE, tapi yang tegak lurus. Lalu yang mana berarti? Nah, apakah yang BE? Bukan ya, BE tidak tegak lurus dengan AE. Apakah jaraknya yang ini? Ini juga bukan. Berarti yang mana yang tegak lurus AE? Garis yang menghubungkan antara titik B dengan garis AE tapi yang tegak lurus. Berarti yang mana? Iya, yang BA. BA tegak lurus AE. Jadi jarak titik B ke garis AE adalah BA atau AB. Selanjutnya, misalnya ada kubus lagi ABCD EFGH. Ada titik A. Pertanyaannya, jarak antara titik A ke garis BE. Nah, jarak titik A ke garis BE
Kira-kira yang mana? Apakah yang AE? Bukan ya, AE tidak tegak lurus. Apakah yang AB? Juga bukan. Nah, perlu diperhatikan bahwa segitiga BAE itu adalah segitiga sama kaki ya. BA sama dengan AE. Jadi kalau kita menarik garis dari titik A menuju BE tapi yang tegak lurus BE, berarti itu nanti letaknya atau proyeksinya berada di tengah-tengah, di tengah-tengah BE ya. Misalnya di sini adalah AA aksen. Itu adalah jarak antara titik A dengan BE adalah AA aksen. Dan AA aksen ini membagi dua sama panjang untuk garis BE karena BAE adalah segitiga sama kaki. Jadi jarak titik A ke garis BE adalah sama dengan AA aksen. Nah, kalau soal yang tadi, misalnya diketahui panjang rusuk dari ABCDFGH, panjang rusuk dari kubus ABCDFGH, maka kita bisa mencari panjang atau jarak antara titik A ke garis BE nya. Misalnya panjang rusuk AB nya atau BA ini adalah 4, kemudian AE nya 4 ya, berarti kubus dengan panjang rusuknya adalah 4, maka berapa jarak antara titik A ke garis BE? Kita bisa menggunakan segitiga BAE ya, kita bisa menggunakan segitiga BAE. Caranya, cara yang pertama, ini supaya jelas saya keluarkan dulu untuk segitiga BAE nya ya. Ini ada segitiga BAE siku-siku di A. BA panjangnya 4 cm. Kemudian AE juga 4 ya. Kalau BA nya 4, kemudian AE nya 4, segitiganya siku-siku ya, siku-siku di A, maka BE atau sisi miringnya adalah 4/2 ya, 4/2 cm. Kemudian jarak antara titik A ke garis BE itu adalah AA aksen. Kita bisa menghitung AA aksennya dengan melihat segitiga AA aksen E. Ya, kita gambarkan ini AA aksen E itu siku-siku di A aksen. Panjang BE tadi adalah 4/2. Maka panjang A aksen E itu adalah 2/2 atau setengahnya. Kemudian sisi miringnya adalah 4, atau bisa ditulis 4 itu 2 kali 2 atau sama dengan 2/4 ya. Jadi sisi miringnya 2/4, kemudian salah satu sisi yang lain adalah 2/2, maka kita bisa mencari panjang AA aksen seperti pada pembahasan pertemuan sebelumnya. Maka panjang AA aksen adalah 2/2 begitu. Jadi jarak titik A ke garis BE sama dengan 2/2 cm. Itu cara satu ya. Selanjutnya cara yang kedua, coba perhatikan segitiga BAE. Siku-sikunya adalah di A. Panjang BA 4 cm. Kemudian panjang AE adalah 4 cm. Jika kita mau menghitung luas segitiga BAE dengan memandang alasnya adalah BA, kemudian tingginya adalah AE, maka luas segitiga BAE dengan alasnya adalah BA, rumusnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi, maka sama dengan setengah kali 4 kali 4 sama dengan 8 cm persegi. Itu jika kita pandang alasnya adalah BA. Kemudian jika kita pandang alasnya adalah BE, maka untuk tingginya adalah AA aksen.
Tadi kita sudah menghitung panjang BE. BE-nya adalah 4 akar 2. Maka luas segitiga BAE dengan alasnya adalah BE, rumusnya setengah kali alas kali tinggi, maka sama dengan setengah kali 4 akar 2 kali AA aksen. Maka sama dengan 2 akar 2 AA aksen cm persegi. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh persamaan 2 akar 2 AA aksen sama dengan 8. AA aksen sama dengan 8 per 2 akar 2. AA aksen sama dengan 4 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik A ke garis BE ketemunya adalah 2 akar 2 cm, sama dengan cara yang pertama. Itu. Kemudian jika ada permasalahan seperti ini, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak antara titik B dengan garis EG. Kita gambarkan dulu kubusnya ABCD FGH. Panjang rusuknya adalah 4 cm. Ya. Kemudian titik B ada juga garis EG, maka jarak antara titik B ke garis EG itu caranya bagaimana? Caranya kita tarik garis dari titik B ke garis EG tapi yang tegak lurus. Misalnya kita tarik ini garisnya tegak lurus EG ya. Misalnya garisnya adalah BO. BO tegak lurus EG. Maka jarak antara titik B ke EG adalah BO. Perhatikan panjang BC-nya adalah 4 ya. Kemudian panjang CG-nya adalah 4. BC 4, CG 4, maka panjang BG adalah 4 akar 2. Kemudian kalian perhatikan juga segitiga BEG. Panjang BG itu adalah 4 akar 2, itu adalah diagonal sisi dari kubus ya. Kemudian panjang EG, EG juga merupakan diagonal sisi dari kubus, maka panjangnya sama 4 akar 2. Begitu juga dengan BE. Jadi panjang BE sama dengan panjang EG sama dengan panjang BG 4 akar 2. Maka segitiga BEG adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga BEG sama sisi, maka BO itu membagi 2 sama panjang untuk panjang EG. Jadi panjang EO itu sama dengan OG. Jika panjang EG-nya adalah 4 akar 2, maka panjang OG-nya nanti adalah 2 akar 2. Nah, untuk menghitung panjang BO, saya keluarkan dulu untuk segitiga BOG, di mana sudah diketahui panjang BG-nya adalah 4 akar 2, panjang OG-nya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 dari mana? Dari setengah EG, di mana panjang EG adalah 4 akar 2, maka panjang OG adalah 2 akar 2. Panjang BG 4 akar 2, maka bisa dituliskan atau diuraikan yang 4 itu adalah 2 kali 2, maka menjadi 2 kali 2 akar 2, atau bisa ditulis 2 akar 4 kali akar 2 sama dengan 2 akar 8. Panjang BG 2 akar 8, panjang OG 2 akar 2, maka panjang BO nya adalah 2 akar 6. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.